Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama channelnya Bunda Dafa dan Arsya. Selamat menonton video saya ya teman-teman. Saat ini saya sedang berada di pondok anak saya. Nah, kebetulan hari Minggu kemarin itu waktunya penjengukan ya, sudah diperbolehkan. Dan ini para wali santri, orang tua santri maksudnya ya. Ya, wali santri sudah berkumpul dan bertemu dengan anaknya masing-masing. Nah, ini kita review tempat pondoknya Mas Dafa ya, teman-teman. Di sini banyak gazebo ya. Nah, di sini juga kelihatannya seperti bisa digunakan untuk santri-santri belajar. Nah, ini kebetulan masjid. Nah, situ para santri sedang berkumpul dan di sana juga banyak wali santri. Nah, mereka sedang menunggu acara dari pondok ya, teman-teman. Maksudnya seperti pengajian yang akan berlangsung di jam 9 sampai jam 10, dan setelah itu kami para wali santri boleh membawa anak kami keluar dari pondok untuk mau dibawa bermain kah atau makan, atau bahkan kalau yang rumahnya dekat diperbolehkan juga dibawa pulang, tetapi dengan catatan pada saat nanti di jam 17.00 santri harus sudah kembali ke pondok, seperti itu. Dan untuk keluar dari pondok harus membawa surat izin dari pondok ya teman-teman, seperti itu. Nanti sebagai bukti ada registrasinya. Nanti apabila telat kita mengembalikan anak-anak kita ke pondok melebihi waktu yang ditentukan, maka akan didenda per jamnya itu 50.000. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah mulai berlangsung acara pengajiannya di masjid, dan tidak semua para wali santri termasuk saya ada di dalam masjid karena tempatnya yang tidak memadai ya teman-teman. Dan kebetulan hanya perwakilan dari suami yang ikut pengajian, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah di sini tempatnya juga teduh, jadi kalaupun kita untuk santai di sini tuh udah ini ya teman-teman, udah cukup nyaman gitu. Dan bisa membawa bekal nasi, dan kebetulan kemarin karena saya ini hari pertama penjengukan, sebelumnya juga saya tidak pernah pengalaman punya anak atau adik yang pondok pesantren, jadi saya nggak begitu paham ya teman-teman. Ternyata dari wali santri yang lainnya itu pada bawa bekal nasi, sementara saya cuma bawa cemilan untuk anak saya. Dan ini lanjut setelah acara pengajian selesai, santri bisa dibawa main keluar. Dan kebetulan saya sama suami mengajak Mas Dafa untuk makan di luar. Ini kami sedang perjalanan menuju ke arah Karawang ya teman-teman. Dan sudah diestimasikan waktunya agar tidak telat kami mengembalikan anak. Alhamdulillah jarak pondok dari rumah juga tidak terlalu jauh. Memang kami sengaja ngambil tempat yang strategi dan gampang untuk dikejar waktunya ya teman-teman. Karena kalau terlalu jauh, kalau mau dibawa pulang itu pun nanti akan makan waktu, belum lagi resiko kalau macet. Ini pun saya masih belum berani membawa pulang. Walaupun ada sebagian teman-temannya yang dibawa pulang ke rumahnya dan kemudian sebelum jam 5 sudah dikembalikan. Dan saya pikir karena tadi ke-handle sama pengajian, waktunya terpotong lumayan 1 jam, itu kan sudah makan waktu, jadi nanti aja saya cancel. Anaknya sih minta pulang, katanya kangen rumah, tapi nggak saya bolehkan ya teman-teman gitu. Sebetulnya gimana ya rasa hati ini ketemu anak itu, ya Allah, saya tuh sampai sedih, kangen, seneng, campur aduk teman-teman ya. 40 hari tidak ketemu dengan anak, tidak melihat. Begitu ketemu, wah senang sekali ya teman-teman. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin buat teman-teman yang mempunyai pengalaman yang sama, ya merasakan hal yang sama juga seperti saya ya teman-teman. Alhamdulillah di sini perjalanan juga lancar, tidak macet.
kemudian jarak tempuh juga tidak terlalu jauh antara pondok dengan kami makan di luar. Sebenarnya di Purwakarta juga banyak tempat makan ya teman-teman, cuma sengaja lah ngajak refreshing biar enggak jenuh di situ-situ aja gitu teman-teman. Dan kebetulan anak-anak juga minta main ke mall, lalu mau ada yang kami cari di perlengkapan untuk Mas Dafa karena belum apa-apa, baru 40 hari anduk sudah hilang, dibawain anduk dua-duanya hilang. Terus sendal dibawain dua-duanya juga hilang. Aduh, udah susah ya teman-teman, namanya anak-anak tuh ya sudahlah, mungkin nggak bisa lah diceritakan. Kalau sudah pengalaman pondok pasti tahu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini alhamdulillah kami sudah tiba di Mall Karawang, yaitu Mall Galumas ya teman-teman. Siapa orang Karawang di sini pasti tahu mall ini. Nah, ini anak saya semangat sekali dan senang. Dia bilang, aduh mataku bunda bisa melihat dunia luar selama 40 hari aku dikurung, dia bilang gitu. Yang aku lihat Quran. Saya ledekin, gak apa-apa, baca Quran itu pahalanya besar, gak usah bicara seperti itu, saya bilang gitu. Kayaknya dia alhamdulillah senang ya teman-teman. Nah, ini sedang nunggu ayahnya di parkiran, lalu kami naik ke arah atas, mau lihat-lihat, dan kebetulan memang kami seharusnya ke bawah sih, mau rencana ke mall sebelahnya. Ya kan kalau mall Galumas ngambil parkiran yang di arah mana barat itu kan masih ada kayak jalan pintas jembatan itu ya teman-teman. Mungkin kalau orang sekitar sini Cikarang, Bekasi, dan Karawang ngerti lah mall ini ya teman-teman. Nah, ini kami udah turun lagi. Sebetulnya sih nggak saya record ya, kita tuh udah sambil jajan maksudnya ya di tempat yang sebelumnya. Dan ini mau ke arah time zone, dan kebetulan di sini nggak ada time zone ya setahu saya teman-teman, yang ada Funworld itu. Nah, ini cuma di sini lebih dominan ke anak di bawah usia 10 tahun ya teman-teman. Jadi di sini tuh seperti anak-anak yang TK, seperti adiknya Dafa ya. Jadi kayaknya kurang cocok untuk Mas Dafa. Biar nanti di sini main bersama, maksudnya teman-teman, bisa untuk adiknya dan juga bisa untuk Mas Dafa. Akhirnya kami cancel ke tempat ini, nyari di Funworld yang satunya lagi. Nah, ini sambil cuci mata, lihat-lihat ya teman-teman, semenjak Mas Dafa masuk pondok, saya itu benar-benar enggak kemana-mana sama sekali. Dan memang waktunya itu ya udah di rumah aja gitu. Diupayakan nanti pada saat jenguk anak baru kita main sama-sama keluar. Biasanya kalau ada Mas Dafa di rumah itu sebulan 2 kali apa 3 kali kita sering makan di luar, terus jalan seperti ini, main ke mall, walau hanya sekedar main time zone nyenengin anak-anak ya. Nah, pas Mas Dafa di pondok itu rasanya ya sudahlah, nanti saja kalau Mas Dafa dijenguk baru kita main bareng, seperti itu. Kalaupun main hanya sama Arsa itu rasanya kehilangan, dan Arsanya juga selalu merasa sepi gitu. Nanti aja Bun sama ini sama Mas Dafa, selalu bilang seperti itu. Nah, ini suami saya papasan dengan temannya. Sini kami berhenti dulu, tegur sapa. Nah, setelah itu lanjut. Di depan situ ada matahari ya teman-teman, tuh mall matahari. Dan tujuan kami ke sini hanya untuk nyenangi anak-anak, bermain ini time zone, tapi ya nggak untuk niat belanja ya teman-teman. Dan setelah itu juga kita berencana mau cari perlengkapan Mas Dafa yang hilang di pondok. Karena saya tanya, Mas Dafa anduknya hilang, terus kalau mandi pakai apa? Dilapnya pakai baju kotor Bun. Ya Allah, saya aduh nggak tega ya. Susah lah kalau udah di pondok itu kan banyak anak. Kadang anak saya juga tipe orang yang nggak terlalu ini ya,
apa ya bahasanya, apa-apa tuh sembarang maksudnya gitu diletakkannya loh teman-teman. Jadi susah, kadang sudah diingatkan kalau dijemur itu ya diangkat, jangan lupa, takutnya keangkat teman, atau lagi diletakkan di lemari atau di kasur, terus teman salah ngambil, dan kemungkinan itu pasti terjadi. Yang namanya anak-anak susah diprediksi ya teman-teman. Ya akhirnya kan hilang dua-duanya. Aduh, mondok baru 2 minggu, perabotannya udah banyak yang hilang. Susah, anak-anak tuh susah lah pokoknya. Udah mau dimarahin ya bukannya untuk dimarahin juga, yang namanya sudah lingkungannya seperti itu. Bukan cuma anak saya, mungkin kebanyakan dari teman-temannya juga sama ya, seperti itu juga. Yang entahlah itu adanya di mana, mungkin ketelisut atau ke bawah sama temennya. Ya seperti itulah teman-teman. Nah, di sini ada tukang sendal, ada yang jual sendal maksudnya. Saya bilang, "Ayah, ini nih ada sendal nih ya." Nah, di sini harganya kisaran 50.000 ke atas. Dan dipikir-pikir kok ya sayang gitu ngebeliin yang bagus-bagus, karena pasti nanti dari sekarang dibelikan, nanti pada saat penjengukan bulan depan, entah umurnya ini sendal panjang atau enggak ya di tangannya Mas Dava, takutnya hilang lagi gitu. Harga 80 atau 100.000 kan sayang, kalau dibelikan sendal biasa ya masih dapat 3 gitu. Jadi masih dipilih-pilih, dipikir-pikir dulu, biarkan ayahnya pilih sendal, saya cuci mata. Lihat-lihat baju di depan situ. Nah ini bagus sendalnya, cuma kan kalau untuk ukuran anak pondok kayak gitu kan eman ya teman-teman, karena ya bukan untuk disimpan di pondok. Kalau di pondok tuh cukup dengan sandal jepit sebetulnya, cuma ini anaknya keluar pondok pakai sandal jepit, itu pun baru dibelikan lagi sama ayahnya tadi di dalam koperasi pondok. Katanya, "Aku malu bun keluar rumah keluar pondok pakai sandal jepit kayak gini," dia bilang gitu. Akhirnya ya sudah, nanti dibelikan lagi gitu. Dan akhirnya ayahnya juga malah saya lihat di tempat time zone itu, di depan Funwork itu, dia bilang gantian sendal. Akhirnya ayahnya pakai sendal jepit, dia pakai sendal ayahnya. Aduh, lihat anak umur SMP jajarannya hampir sama sama ayahnya, padahal umurnya baru 12 tahun ini Bunda. Aduh, itulah anak-anak ya. Mungkin kalau anak perempuan nggak teledor seperti anak laki-laki mungkin ya teman-teman. Kalau anak laki-laki itu aduh udah deh, susah diungkapin dengan kata-kata lah pokoknya. Terlalu teledor dan ceroboh mungkin, naruh apa-apa sembarangan, sehingga ya gitu, kadang temannya makin nggak permisi mungkin ya, terus diletakkan lagi di mana lupa, nggak dibawa lagi. Aduh sudahlah, susah diceritakannya. Nah ini nunggu mereka nemenin ya main time zone, biarin deh saya sekali-kali lah biar refreshing ya. Dia sudah bilang, "Bun, hari penjengukan sekarang aku pengen makan di luar, aku pengen main time zone Bun, aku pengen refresh otakku." "Oke, ayo kita ajak ke mall." Nah, nanti penjengukan yang akan datang minta pulang ke rumah katanya. "Pokoknya nanti kalau penjengukan bulan depan aku minta ke rumah ya Bun, aku pengen pulang, pengen ngelihat rumah," katanya. "Oke lah, nanti diupayakan, nanti saya akan bikin perjanjian. Tapi setelah dibawa pulang ke rumah harus balik lagi ke pondok." Saya akan bikin perjanjian. Nanti kalau dia ini biar dia ini sendiri, mikir sendiri gitu. Nah, Mas Dapa sangat didampingin ayahnya, dan ini saya mendampingi Arsya. Karena Arsya pun mau ikut andil ya teman-teman. Dia nggak mau ngikutin masnya, jenuh karena beda usia, beda selera. Nah ini adinya ingin main apa ya namanya ini, capit ya. Cuma kan saya nggak bisa main-main kayak gini. Saya cuma ngikutin aja kalau dia minta yang sekiranya itu permainan yang kayak pukul-pukul atau tinggal mencet-mencet tombol, ya itu saya ikutin. Capek-capek saya nggak mau ngikutin, biarin aja, cuma penasaran aja nantinya
Gitu teman-teman. Nah ini bingung. Mau kemana? Dia bilang ke sana ke sini. Nah ini Arsya sedang main motor-motoran ya Bun. Nah tapi ini nggak bisa nih, saya gesek 2 kali, nggak mau gerak-gerak dan akhirnya anaknya juga turun. Nah pengen naik yang di depan ini saya larang karena udah agak besar ya Arsa, itu takutnya nggak ini kapasitas beratnya itu udah melampaui batas gitu. Akhirnya bingung Arsa mau naik apa. Nah ini pilih-pilih dia merasa karena dia sudah sekolah ya, jadi ya akhirnya nggak diturutin. Arsanya muter-muter nyariin tempat yang menurut dia cocok. Dia lari sana lari sini, akhirnya nyamperin ke masnya. Nah ini dia nyari-nyari masnya di mana, nggak ketemu. Langsung dia ke situ. Ini Mas Dava juga kelihatannya pengen apa sih ke selfie box ya teman-teman. Cuma ya ada orang jadi cari tempat permainan yang lain. Dan ini kayaknya menuju permainan yang depan itu. Apa ya namanya itu teman-teman? Saya juga bingung. Apa? Ar apa itu nggak kelihatan bacaannya ya? Nah, ini mereka main bareng di sini. Ini sih dalamnya kayak tembak-tembakan kayak gitu ya, teman-teman. Duh, maklumlah saya emak-emak zaman all. Udah gaptek ya, teman-teman. Apalah namanya nggak ngerti saya. Nah, ini mereka mulai main dan adiknya diarahkan oleh ayahnya ya, diajarin caranya gimana. Lah, saya ibu-ibu nggak ngerti meneng wae lah. Nah, ini apa namanya? Saya terus mendampingi terus ya teman-teman. Biarkanlah refresh otaknya, dia menghilangkan rasa jenuhnya di dalam pondok. Sebetulnya ada sih pertentangan dengan hati saya. Harusnya mungkin udah tidak harus mengenal hal-hal yang seperti ini lagi. Cuma ini adaptasi ya teman-teman. Biarin berjalannya waktu aja. Ini aja suruh megang HP aja dia sudah mulai agak males gitu. Biasanya kan kalau dulu-dulu sebelum di pondok itu semangat sekali kalau ngeliat HP. Ini main HP aja sebentar-sebentar kata dia, "Enggak, Bunda, aku kurang ini males sekarang," bilang gitu. Ada rasa kangen tapi ya nggak terlalu seperti dulu, seperti kalau dulu itu kayak HP tuh seperti apa itu rasanya. Ini banget, hobi banget main HP, main game. Tapi sekarang alhamdulillah nggak terlalu ya teman-teman, udah ada perubahan. Nah, setelah dari mall ini udah hampir jam jam 12 ya, jam makan siang, dan memang sengaja kami booking tempat makan di luar di Saung Kuring sini ya teman-teman. Sengaja memang nggak makan di mall karena kalau makanan di mall kan lain ya dengan di saung-saung. Kalau di saung-saung itu sedikit setidaknya makanannya seperti masakan rumahan gitu. Nah ini, aduh, ngelihat makan Mas Dava itu lahap banget. Dia bilang, "Aduh Bunda, aku kangen makan-makan seperti ini." Karena di pondok itu makanannya ala kadarnya. Iya sih memang, semua juga tahu ya, bunda-bunda, makanan di pondok itu ya itulah penuh dengan kesederhanaan karena memang tujuannya mendidik kepribadian anak biar pandai bersyukur dan makan apapun itu udah walaupun hanya tahu tempe itu biar ada rasa nikmatnya yang tinggi kan, ada kebersamaan dengan teman, terus melatih anak-anak hidup dengan bersyukur dan menerima apa adanya, mengajarkan anak tidak berlebihan dalam hal memilih makanan, tidak pilih-pilih, seperti itulah mungkin tujuannya ya. Cuma ya kadang kita sebagai orang tua biasa anak kita
makan kita selalu perhatikan dengan kadang kita memang juga ada salahnya sebagai orang tua, terlalu nurutin mereka. Kadang kan anak-anak juga kalau yang susah makan, maunya mereka apa yang penting kan mau makan gitu. Tapi konsepnya memang ada kekeliruan juga sih. Harusnya makan apapun sama anak kita itu kita terapkan. Jadi, melatih kesederhanaan mereka, gitu teman-teman. Dan tapi karena ini, apa ya, saya melihat Dava itu badannya kurus, termasuknya ini kurus sekali ya teman-teman, karena, datang ke pondok itu gemoy banget, pipinya aja sampai, inilah mukanya full full daging gitu ya teman-teman. Bisa dilihat di video saya yang saya pertama kali nganterin anak saya ke pondok. Dan juga mukanya bersih, putih, nah aduh ini Masya Allah, udah kurus, malah item lagi, bener-bener saya tanya, "Mas mandi nggak sih di pondok?" Katanya, "Aku jarang mandi Bun di pondok." Aduh ya Allah, kan gimana kamu Mas, jarang mandi, katanya baju juga kadang jarang ganti, karena bawa baju memang sedikit sih. Terus juga dia males nyuci terus-terusan katanya gitu, padahal kan saya bilang laundry aja Mas, yang di laundry cuma seragam-seragam aja Bun, seragam ngaji, seragam sekolah, kalau pakaian biasa itu katanya nyuci sendiri, karena kalau nunggu laundry kelamaan keburu habis bajunya, laundrynya belum dateng, gitu. Akhirnya mau nggak mau dia cuci sendiri, tapi nggak apa-apa. Banyak hikmah baiklah yang saya ambil di sini, melatih anak mandiri ya teman-teman. Mendidik anak itu mengerti, bagaimana cara menghargai orang lain, tata krama sopan santunnya. Mungkin di rumah adalah tempat pertama dan utama untuk anak, tetapi, kalau semakin diasah terus di tempat yang lebih baik seperti pondok, insya Allah akhlaknya juga lebih kedompleng ya teman-teman, harapan saya seperti itu. Dan ini sebetulnya, udah kenyang ini sebetulnya perutnya, sudah kelihatan dia itu kenyang. Cuma dia merasa karena di pondok itu nggak ketemu makanan enak, jadi ya itulah, dibilang ayah, "Jangan berlebihan, nanti perutnya sakit ya." Ya biarin deh lah, nanti kalau sudah kenyang juga berhenti. Nah ini setelah makan, main-main di ada area taman anak-anak ya teman-teman, di tempat makannya itu. Nah ini lagi main ayun-ayunan bertiga, sambil cerita-cerita, tapi ending-endingnya juga mengarah ke melau ini, lama-lama agak sedih juga, ini saya lagi motivasi. Dia bilang, "Bun, aku pengen pulang ke rumah." "Ya nanti Nak, sabar." Saya lagi bujuk-bujuk, "Teman-temanmu juga banyak yang di pondok sama, bukan cuma kamu." Tuh ekspresinya udah mulai menahan tangis itu, sedih itu. Tuh saya lagi ngerayu dia, lagi memotivasi dia supaya semangat. Dia bilang, "Sebentar lagi udah balik ke pondok, Bun." "Ya nggak apa-apa." Nah ini saya juga sedang nahan tangis ini, Masya Allah. Gitulah ya teman-teman, suka dukanya anak di pondok. Tapi ya sebenarnya ikhlas, ridho, cuma ya kalau situasi anaknya sedih kebawa, udah ditahan-tahan juga, kadang di belakang anak tuh masih tetap netes air mata, gitu. Nah, ini lagi saya motivasi, banyak teman-teman yang ikut pondok, banyak teman-teman juga yang meninggalkan rumahnya, ninggalin orang tuanya, tapi kan ini hanya sesaat, saya bilang begitu. Nah, ini saya bawa happy, saya alihkan pembicaraan, karena kalau fokus ke omongan kita itu, nah ini udah mulai murung kan pasti saya juga ke bawah melau, bawah nangis gitu. Saya upaya jangan sampai saya nangis di depan anak gitu, nanti dianya tambah batin. Memang nggak mudah memang, aduh. Ya mudah-mudahan ini hanya sementara, minta doanya ya teman-teman, supaya Mas Dava betah di pondok, nyaman, jadi anak yang soleh, mudah dalam menghafal Al-Qur'annya. Ya, pokoknya yang terbaik lah buat Mas Dava ya. Mohon doanya ya teman-teman, biar selalu di sana juga selalu sehat dan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya dan serta agamanya tentunya ya teman-teman gitu. Aduh, sudah mulai murung mukanya, dia nggak mau pisah sama kami. Udah dipikirin, dia emang anaknya itu psikisnya gitu, baperan.
Kadang kalau nggak kuat menahan perasaannya anaknya itu, belum terjadi dia sudah bayangin gitu untuk berpisah sama ayah, sama bunda, sama adek, aku diantar ke pondok gitu tuh. Saya lagi ngasih motivasi terus tuh. Iya, aduh, inilah peran saya. Ini hati mah udah sedih banget, saya juga sama. Setelah main ini Mas Dafa itu lagi dibujuk juga sama ayahnya, ada di saung-saung. Lagi dimotivasi sama ayahnya, lagi dibujuk, pokoknya berbagai macam cara lah kita supaya anak itu hatinya luas, supaya anak itu semangat lagi dan betah di pondok gitu, biar sekolahnya juga bisa konsentrasi yang baik. Nah, ini juga saya, aduh lagi dipikir, sedih teman-teman. Nggak tega sih sebenarnya, tapi ya kan kita bukan untuk menyiksa anak atau kita bukan untuk meninggalkan anak tanpa ada apa ya, bukan maksudnya bukan ada niat kita nggak sayang sama anak, ninggalin anak, bukan, karena ini untuk proses pendidikan dia gitu. Ya, ya ini semua proses sih, memang proses. Nah, ini akhirnya kami udah balik lagi ke pondok sama ayahnya direkam. Oke, cukup sekian. Terima kasih teman-teman.